رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Jangan sampai sebulan kita di rumah hilanglah status santri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi zawi taba'is salim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru-guru, para pengasuh yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami cintai, yang kami harapkan sebagai patah tumbuh hilang berganti, agar ajaran agama dan kebaikan ini akan terus berlanjut sampai hari kemudian. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan hidup dan kesehatan. Lebih-lebih yang sangat-sangat tidak ternilai itu adalah nikmat iman dan Islam. Kita ini lahir sebagai orang Islam, itu adalah rahmat dan nikmat yang tidak ada bandingnya. Coba andaikan kita ditakdirkan lahir di supi orang kafir, bagaimana banyak tabir, pintu, jendela, dinding, tembok, baru bisa kita mendapat hidayah seperti ini. Kita lahir di supi orang mukmin, keturunan orang mukmin. Kita lahir sebagai orang yang sudah dianggap Islam, beriman kepada Allah. Dengan mudah kita akan bisa melaksanakan tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana orang kafir. Ini ada dua orang kafir. Kadangkala sampai dakwah kepada mereka, maka mereka itu diingkap, ya, mereka itu berdosa apabila mereka tidak mengikuti ajaran agama. Begitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau seruan itu belum sampai kepada mereka, maka mereka itu tidak berdosa walaupun melakukan maksiat, dan tidak berpahala kalaupun mereka melakukan kebaikan atau ibadah. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengingkap, mengazab suatu kaum sebelum kami utus rasul kepada mereka. Kalau orang Mu'tazilah, mereka meyakini walaupun mereka itu belum sampai seruan, mereka tetap diingkap, mereka tetap diazab, karena Allah telah memberikan akal kepada mereka. Jadi
Jadi bedanya Ahlus Sunnah dengan orang Mu'tazilah itu. Orang Mu'tazilah walau belum sampai seruan agama, mereka dihitung kebaikan dan kejahatan. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kenapa Allah mengirimkan Rasulnya? Supaya menentukan hukum itu berlaku atau tidak. Walaupun baik, tapi kalau tidak ada aturan Allah, tidak berpahala. Walaupun jahat, tapi itu ada aturan Allah yang menyuruh, itu berpahala. Jadi syariat itu adalah dengan adanya bi'tsatun nabi war rasul. Kita sekarang berada di lingkungan orang baik. Kalau ini kita tidak pakai, kita berada di lingkungan orang mukmin, tidak ada pengaruh, langsung terbuka mata, lalu diazankan dengan kalimatullah dan seterusnya, lingkungan, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Tidak ada pintu aja nggak ada, terbuka untuk Islam. Oleh karenanya yang sudah ini diberikan Allah kepada kita, ini namanya nikmat. Ya, harus kita syukuri. Kalau nikmat itu kita syukuri, menjadi rahmat. Kalau nikmat itu tidak kita syukuri, menjadi laknat. Ya, kenapa ini nikmat namanya? Karena mudah, senang. Sudah lahir orang Islam, seterusnya kita laksanakan aja lagi. Agamanya diajarkan oleh orang tua, masyarakat, lingkungan kita. Kan enak itu namanya nikmat. Hendaknya ini menjadi rahmat. Ada nikmat ini bukan rahmat, tapi menjadi laknat. Jadi jangan cemburu. Kita yang diberi nikmat, orang lain tidak diberi nikmat. Sebab kita berasiko. Kalau orang kafir yang belum ada seruan agama kepada mereka, insya'a, jika Allah mengendaki, dia masukkan ke surga. Kalau Allah mengendaki, dia masukkan ke neraka. Itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita beriman sekalipun, walau kita beribadah sekalipun, itu tetap haknya Allah. Apakah kita dimasukkan ke surga atau enggak? Kita tidak bisa paksa. Kami udah baik, kami udah taat, kami santri, sholat, wirid, Quran, dan yang lain itu kami lakukan. Tak mungkinlah tak masuk surga. Ini sudah terbalik. Ini namanya ujub. Apa namanya? Ujub. Jangankan masuk surga jadinya, bau surga aja nggak boleh. Jadi inilah hidup dan kehidupan, bagaimana kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita beramal ibadah, siapa yang memberikan kita beramal? Siapa yang menjadikan kita beramal? Allah. Kita beriman, siapa yang menjadikan kita beriman? Allah. La tu'minu nafsun illa bi'idnil. Tidak beriman seseorang kalau tidak izin Allah. Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib, paman Nabi yang mencintai Nabi. Dan Nabi paling mencintai paman. Sampai meninggal tidak beriman. Begitu Nabi stres, hampir stres, kalau kita namanya stres. Tapi Nabi begitu berat bebannya, seorang yang dia cintai, tanpa dia rasanya hampir mustahil Islam akan berkembang, Islam akan bisa jalan, Nabi akan hidup sampai dia dewasa. Tapi karena beliau orang pemuka Arab, orang disegani dengan istrinya juga, maka sampailah agama ini berkembang. Tanpa dia tidak jadi, tidak ada arti apa-apa itu Rasulullah. Begitu anggapannya Nabi Muhammad Rasulullah. Namun menjelang meninggal tidak begitu. Padahal siapa yang pertama mendengar dakwah dari Nabi Muhammad? Abu Thalib. Pulang dia diserukan ke paman, kakeknya sudah meninggal. Abu Thalib dulu. Abu Thalib dapat seruan dulu. Siapa yang jadi ustaz? Siapa yang jadi dai kepada Abu Thalib?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kayak apa? Mana yang hebat bahasanya, susunan katanya, falsafahnya, rasionalismenya, pemikirannya, mana yang lebih hebat dari ustaz-ustaz yang sekarang ini? Hebat Nabi Muhammad. Bagaimana cara dengan lembut, ya, dengan kasih sayang. Namun Abu Talib sampai meninggal tidak beriman. Maka menurut riwayat dijilat oleh Nabi Muhammad pamannya. Begitulah Rasulullah, keberat hati, kok pamanku tidak beriman. Maka turunlah ayat. Apa ayat yang turun? Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, engkau udah bisa nunjukin orang yang kau cintai, siapapun. Tapi Allah lah yang menunjuki orang yang dia kehendaki. Kita semuanya Allah. Kita beriman karena Allah. Jangan bangga sih. Wah, saya beriman. Nah, ada itu iman-iman kamu. Allah yang memberikan nikmat kepadamu. Nikmat itu menjadi rahmat. Itu nikmat akhirat. Dunia juga begitu. Kita ada yang diberi nikmat, ada yang tidak. Ada yang beruntung hidup kita, ada yang malang hidup kita. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang susah, ada yang senang. Yang senang itu nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Kalau yang kurang itu apa namanya? Musibah atau bala, ujian. Ini beda-beda posisi. Kalian harus paham. Kalau orang yang mendapat nikmat, itu kesenangan itu yang kita ingini, kita dapati. Itu namanya nikmat. Kalau orang yang tidak mendapat nikmat, orang tidak mendapat apa yang dia inginkan, orang tidak mendapat sesuatu yang dia cita-citakan, kesenangan dia tidak dapat itu. Itu namanya apa? Cobaan. Ya, cobaan itu ada kalanya dengan amal, suruh beramal, tidak lolos. Itu cobaan namanya tuh, ya kan? Ujian. Nah, tapi kalau dia lakukan, laksanakan, maka dia lolos dari ujian. Kalau dia lolos ujian, tingkatan imannya agak lebih sedikit dari orang yang hanya dapat nikmat. Ya, nah, itu kelebihan mereka yang tidak mendapat sesuatu yang dia ingin. Yang itu namanya cobaan, bala. Ya, nah, itu namanya. Jadi yang orang yang tidak mendapat nikmat, kalau dia sabar, kalau dia laksanakan, kalau dia itu lolos dari ujian, maka dia naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu katakan, saya beriman. Jangan sekadar mengatakan itu sebelum kamu diuji dulu keimanan kamu. Nah, siapa kita yang pernah diuji iman kita? Setiap Nabi dan Rasul diuji. Menjelang dia naik tingkat itu diuji. Ya, Nabi Ibrahim, apa gelarnya? Habib. Khalilullah. Datang burung 2 ekor. Curug. Nah, datang pula burung elang. Ya. Ada apa? Burung ini masuk ke bajunya Nabi Ibrahim, ke jubahnya. Lalu datang seorang burung elang. Jangan dihalangi saya, itu rezeki saya. Kata siapa? Kata burung elang, lindungi saya, lindungi Ibrahim, saya diancam, saya dibunuh. Kita ingin menyelamatkan keduanya. Bagaimana? Maka Ibrahim mengatakan, jangan begitulah, saya ambilkan daging pahaku untuk kamu, lebih besar daripada burung yang sekecil itu. Tidak, kata burung elang, kalau kau mau, matamu itu bolehlah. Coba bayangkan, ujian namanya itu. Dia ingin menyelamatkan orang ini. Maka Ibrahim pun menyerahkan matanya. Ambillah mata saya. Waktu dia mau matuk matanya, burung ini terbang. Ya, dan apa namanya itu? Burung elang itu pun juga terbang. Kemudian duduklah malaikat di depannya, bahwa saya ini menguji kamu aja,
Apa benar kamu bisa mempertahankan ya keimanan kamu? Rupanya begitu. Ujian juga. Setiap nabi ada yang lebih berat ujian. Itu baru naik tingkat. Apa? Ada nabi yang kaya raya. Hanya satu Nabi Sulaiman yang kita tahu, nabi-nabi lain juga ada. Tapi dia tidak itu yang jadi pandangan hidupnya. Bukan itu yang jadi tujuan hidupnya. Ya, waktu suruh pilih Sulaiman, kau pilih mana? Mau harta, mau raja, atau mau ilmu? Nabi Sulaiman pilih untuk saya ilmu. Maka dengan ilmu dia bisa jadi raja, dia bisa dapat harta. Dan jadi raja dia, apalagi yang tidak ada pada dia, dapat semua dunia. Jadi carilah akhirat, carilah yang benar, carilah kebaikan, akan kamu dapati nanti dunia. Asal kamu berbuat baik, Allah berikan dunia. Innallaha la yu'ti dunya bi amalil akhirah. Sungguhnya Allah memberi dunia dengan amal, tapi Allah tidak memberi akhirat dengan amal dunia. Jadi oleh karena itu kita tetap bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Pergunakan kesempatan. Apalagi kita jadi santri. Apa ada nanti yang tidak mau jadi santri? Nah, itu udah kufur nikmat namanya itu. Sudah kebenaran. Sekarang sudah orang tua udah senang dengan anaknya di sini. Kalian juga senang menjadi santri sampai tamat. Tamatnya sampai berapa tahun terus Ustaz Aldi? Kalau di sini 10 tahun. Baru tamat sebagai santri 10 tahun aja sudah. Walau itu baru sedikit. Betulnya belum, tapi cukup. Kalau sudah 10 tahun di pondok pesantren yang bernama Al-Munawwarah itu, insya Allah visi dan misi kita udah tercapai. Nanti soal visi dan misi. Tahu nggak visi? Apa tujuan kita di sekolah di sini? Apa itu misi? Apa yang kita lakukan supaya sampai ke itu? Kalau nggak tahu kacau. Kamu mau kemana? Ke Pekanbaru? Belum? Kemana kamu? Nggak tahu. Duduk-duduk aja sih. Mau apa? Nggak tahu mana ya? Gimana ya? Tujuannya nggak tahu. Dia mau ke sana, tapi nggak tahu apa yang dia lakukan, nggak tahu. Mungkin tujuannya tahu, jadi orang senang, jadi orang kaya, jadi orang berilmu. Tahu dia tuh, tujuannya tahu tuh. Tapi caranya gimana? Di sini, hanya di sini, insya Allah. Sebelumnya, Buya ingin bicara 1 harian. Boleh nggak 1 hari? Tahan. Betul nih. Nah, kalian berbohong. Saya yakin kalian. Nggak yakin aja. Apa ya tahan? Nggak tahan. 1 hari. Nggak makan juga lagi. Rasanya saya mau bicara seperti itu. Tapi ya gimana lah ya. Nah, yang penting-penting aja. Yang harus kalian tahu tentang pesantren Al-Munawwarah. Kalau nggak tahu ini ya, aduh gimana ya, nah, kacau kalian nanti. Untuk itu saya ingin tahu, saya ingin beritahukan kepada kalian seperti apa dan apa tujuan, baik tujuan Buya pribadi, ya. Kalau tujuan awal itu, insya Allah sampai. Saya belum pernah, karena berapa umur Buya nih, yang masuk 69 ya, saya beritahu kalian. Saya berulang kali saya bilang saya anak atau nano, ya saya bilang tidak hilaf rasanya. Apa yang Buya angankan, ya alhamdulillah. Apa yang Buya cita-citakan sampai hari ini penuh semuanya diberi Allah SWT. Penuh. Angan-angan aja, orek-orek aja. Buat seperti kuburan, orek-orek gitu. Tapi apa yang Buya orek? Belum pernah, alhamdulillah. Rasanya ya, untuk apa berbohong dengan kalian? Apa saya nanti taubat bulan puasa, sekarang berbohong dulu? Enggak juga. Ini saya beritahu kalian. Walaupun hanya bermimpi, memang enggak pernah saya Ustaz Bawan. Enggak pernah bermimpi. Tapi Umi pernah bilang, saya ngomong-ngomong sedang
tidur ada. Kata Umi, ngomong-ngomong gitu tuh berhenti aja. Jangan kan gitu. Murid saya waktu di Padang dulu, saya baca tuh. Dia tidur sebelah sana, saya sini. Saya baca. Daraba, daraba, darabu, daraba, darabata, darabana. Tas itu semua saya baca sedang tidur. Itu berhenti aja saya. Itu bangun. Karena ada Samsul Bahli namanya, Umi tahu tuh. Ustaz. Tidur nyenyak. Tidak pernah nampak bangun. Bisa baca itu. Tapi bacanya tidak salah. Betul lah saya baca. Itu cuma yang pernah dengan saya. Yang namanya mimpi, termasuk mimpi balik kata orang. Umur sebelum 15 tahun mimpi. Nggak ada itu saya. Wallahi. Sebelum 15 tahun ya kan mimpi itu. Nggak ada. Sewawan ada kan? Semua ada itu. Betul. Ya, nggak pernah saya. Namanya bermimpi, alhamdulillah nggak pernah. Kalau Nabi kita Rasulullah pernah bermimpi. Yang tidak bermimpi itu ihtilam kan? Mimpi balik itu yang enggak, yang lain-lain mimpinya mimpi yang hak, mimpi yang benar, bukan mimpi ngacau macam kita. Ya, kadang naik kerbau rasanya kan, kadang manjat batang kayu, kadang dikejar harimau. Itu baik tuh kejar harimau katanya. Ada yang mengincar kamu tuh katanya. Tapi tidak benar juga, ya kan? Itu namanya mimpi-mimpi tiduran. Ya, saya tidak pernah itu. Tapi apa yang Buya ingat, saya ini begini. Belum ada lagi rasanya. Belum, takut nanti kalau lah mati saya itu tidak mungkin lagi. Tapi masih hidup. Dulu membuat pondok ini kita kan acak-acak, icak-icak namanya, apa namanya? Enggak juga rasanya. Ada inginnya saya punya pandangan ke depan. Buya pertama balik dari Padang. Buya dari awal lah ya, sudah tamat kelas 7, ngajar setahun di sana, pergi ke Padang. Di Padang saya tinggal di rumah orang. Kemudian karena biar dekat, numpang di surau. Di bawah itu ada sekolah, di sini ada surau, namanya Surau Bawah Asam. Sebuah ada batang asam Jawa yang besar itu. Nah itu surau itu tinggal. Kenapa tinggal? Ada masjid di sana, Masjid Al-Huda namanya. Ada guru yang disegani, namanya Ibnu Abbas Al-Yakini SH. Tamat Candul, tamat kelas 7 dia. Kemudian kuliah di Unan, tamat sarjana. Nah, jadi setelah itu dia tinggallah dia di sana. Ngajar ngaji. Jadi pada waktu satu kali itu segarnya orang jangan main-main lah. Simpang Kiai namanya, masjid sebelah kanan ini ada warung kopi nih, warung besar ini. Kalau Siabas, orang panggil sana Siabas. Orang sana, tahu kan kamu Simpang Kiai? Ini setarikun nih. Kampung dia Duku Pegalung ini. Nah, mama dia ini murid saya yang sekolah di Pegalung ya. Mama dia udah meninggal duluan dari saya. Jadi Simpang Kiai tahu dia. Ada Masjid Al-Huda. Nanti kalau bohong tolong ingat ya. Sebelah kanan ada Masjid Al-Huda, ada Simpang Kiai, Simpang 3. Nah, sini ya masjid. Ini ada surau, kode kopi di Soki. Kalau dia lewat, preman itu berhenti semua. Komosoji, masjid. Di bawah surau Muhammadiyah, tingkat 2 yang bertingkat, kayu, papan, nah cantik ya, di atas, ini masjid di bawah. Jadi kalau gitu, lewat Siabas, lewat. Orang sana nak mau pakai ustadz sama guru. Kenapa? Kalau pakai ustadz tuh jauh rasanya kami, katanya. Yang ketujuh ya anak kami, kobuda kami, gitu kan. Sanang rasanya gitu. Nggak mau pakai ustaz di sana. Buya, masih Buya, masih Buya. Si Buya katanya mau awal. Si Buya mau awal. Si Buya, udah si Buya. Tapi segani jangan macam-macam. Sangat menyegani mereka. Tapi panggilannya itu yang nggak enak. Si Buya. Ada siapa ya? Siabas. Nah, begitu segannya dengan siapa. Pada suatu kali mungkin karena hati dia murid perempuannya, dia ngajar ngaji Quran, dia nak begitu alim lah. Ditambah ke 7, dia sedang ngajar. Nampak oleh ibu-ibu yang duduk setelah sholat isya kan, ke siapa sudah laki lemah kan. Nah, adimbaulah siapa,
Duduk ibu-ibu tuh, kami ingin waang jadi orang lo tinggal di Siko, jadi orang Siko. Ini orang borong-borong melantai itu, borong melantai apa bisnis selatan? Hah? Ya, apa namanya borong-borong? Bolong melantai ya, bolong melantai. Ayahnya ahli tarikat, wala ayahnya. Jadi dia ngajar. Jadi katanya jawaban ke ibu tuh, lain pandangan ibu kawadan kaden mah katanya. Jangan salah pandang katanya. Itu murid den tuh katanya. Dia tak akan menikah jo murid den. Haram dan menikah jo murid den gua katanya. Haram dan menikah itulah anak-anak dia ngomong katanya. Lah kira-kira 3 bulan sampai bulan sudah itu berhenti anak mengaji. Ya. Enggak 3 bulan sudah itu menyuwo. Apa menyuwo tadi? Meminang. Meminang. Lalu menikah jumur itu ala deh. Iku apa kola-kola kok mah sudah jadi apa jadi udah katanya. Lewat jalan itu meludah tuh. Lewat siapa yang tuh itu tuh. Nini ama-ama atu-atu apa lewat siapa tuh meludah. Saja itu tuh orang tuh bersumpah orang sumpah kita nak kemana mau guru kalau alu menikah. Nak kemana mau ustad wa majawa do kalau inyo alu pernah menikah. Itu waktu itulah buya ke situ. Khususnya jadi tidak bisa jadi pas sampai ke jamaah. Iko ustad kau bukan guru awak kau do guru ngaji anak awaknya. Siapa ngaji anak awak ngaji kau lain katanya. Wah dan pandai dah katanya. Majana awak bukan guru awak. Menompang di surau puasa itu susah menompang gitu. Tapi sebulan menjelang puasa, orang puasa itu sembahyang di surau itu sasap tak sampai ibu-ibu, bapak-bapak antara sampai tidak satu sap sampai lah kawan 2 kan sasapnya namun. Ngomong namun sila tadi satu sap tu ada 2 ya, ada 1 sap lagi atau berapa? Itu dari awal tuh, gitu kan? Jadi tentu pulang dari kalau di masjid itu 30 orang penceramah, ya kan? 3 bulan surang. Kalau disuruh puasa, ambil surang itu dari awal sampai akhir. Nah tentu pulang orang dari surau puasa, tentu bercerita nih. Di mana sholat mayang tadi saji? Tuh bang, ini rumah. Sekarang di surau puasa, bahasa baru. Wadacin kaji. Tahu wadacin apa wadacin ya? Lama kaji ya. Wadacin kaji. Ijonya katanya. Datang. Lama 27 Ramadan. Itu biasanya sepi tuh. Makin lama makin sepi. Masjid sepi. Di surau puasa dibuat hari hujan makin ke ujung kan makin hujan tuh. Dibontakin sarung dipasang basah tuh, situlah sholat begitu sampai ke janjang. Itu dulu kan. Itulah di Ramadan tentu bahasa apa les maafan. Ambuku bukan guru bapak dan ibu, bukan guru anak-anak awaknya, tapi terlanjur ambuku menyampaikan di selama sebulan. Tayun, taindak, tawana, tak salah. Itulah pemukan. Itu mengoceh lah seorang ibu-ibu tuh. Tidak guru baju kau lain, dah sebulan kau mengaji hanya. Guru baju ni tidak lagi gua. Orang Padang itu kan. Itu pak. Saja itu nak menompang lena. Memang asli lah guru. Amo yang mau papa guru yang mau lah ngaji. Di Mosaji pun jenis itu risiko. Surau Muhammadiyah yang diate, surau Al-Sunnah yang sembilan 20 di bawah berdekatan tuh. Yang diate tak pakai mic, di bawah pakai mic. Azan kedua-dua aman damai orang, malah orang-orang tuh ngumpul kawasan ramai di surau puasa suruh papan lu pulau bawa motor bilang foto nggak tengok kola sampai buya dulu latihan bermasyarakat. Itulah di sini ya. Alhamdulillah panati kurang sampai berakhir lah 3 tahun sampai tahun buya pulang kemari balik kakek masih menyerempet aja ya matu ya mengingat walau panggilnya si Bui tapi ya orang itu Buya Muhammad Jasir, Buya Haji Jamaluddin ya, Buya Haji Jamal itu tangan kanan Buya Syekh Mudawali di Padang ada madrasah tarbiyah Islamiyah ujung tanah
Simpang Haru, tuh Buya sekolah di Padang itu, ya kan? Tuh Buya Muhammad Jasir, Wajid Jama, Buya Batir Ahmad, Ketua Gupi Sumatera Barat, itu orang Simpang Piai. Cuma ndak kadang di Simpang Piai itu nyono. Tasawuf di situ Pau Kapencong di Simpang Piai, Pau Limo, Pau Kapencong siang bambu malam baden, tunjuk lui ketika yang berkai. Tahu kalian enggak? Siang bambu nyambung. Kalau malam den. Malam di rumahnya lahannya kan. Saya tunjuk lui kan. Di situ enggak kan. Tapi keluarnya orang-orang besar di situ. Jadi kalau ada acara-acara maulid, Isra Mi'raj atau apa, ada acara-acara macam ini, ya kan? Ustadz Busra ku diam. Buya-buya tuh dulu. Kalau Ustadz dulu, kau tuh hilang seorang-seorang orang dulu. Kamu tinggal Ustadz Buya atau seorang ngecek betul. Apa 2, 3 seorang. Pulang. Jadi kalau lihat doa awak kemudian ditunggu. Dan awak sanang mana sanang awak mengaji di kudian Buya atau dulu dari Buya? Elok kudian. Kalau dulu awak salah kan? Kalau awak kudian dari Buya, kaji Buya tu awak pelok. Ya kan? Saya elok kaji kok ampe dibaca di Buya tu, ya kan? Tambah sih dia. Bengkok sikit. Dengar kalian tuh. Kaji Buya majas ya. Lalu selesai deh. Artinya apa? Lalu selesai kaji Buya membaca sih. Bertambah dia, dengar kalian tuh, berapa? Jadi gadang lama perlu Buya gadang di situ. Ya tetap kamu kemudian. Jangan kaji baru, kaji Buya itu. Ada dipaham bapak ibu lain. Lalu lah, direnungkan sekali. Wah itu detail begitu hebat Buya. Kok katanya tadi? Gini katanya. Kan begitu tuh, ini Nggak, masuk bola di kalkol itu, ya kan? Tambah ambuan, dia dalam kaji si Busra itu. Gitu. Lah, habis tahun 82 sama Umi, waktu itu ada Umi itu lah 3 tahun sudah itu baru itu. Dia sama Umi lahir Jedewi kan. Pergi ke Pekanbaru. Tiba di Pekanbaru sangat-sangat minus atau sepi apa ya? Gersang rasanya. Gersangnya gitu, masyarakat tidak dari bawah, tapi dari atas. Mau balik itu yang berkembang IKMI MDI. Kalau ada masjid, awak ustad bang, ya, tadi tahu ustad orang tuh bahwa kita ini ustad pandai ceramah, tidak akan laku. Sebab masjid itu lah dipenuhi oleh mubalik yang datang dari IKMI dan MDI. Bukti. Di dekat rumah Buya Jalan Belugur itu ada namanya Musola Nurul Hijrah. Inilah masjid. Ya. Jadi hari Rabu tidak datang guru. Buya lah diminta ceramah. Dari Padang ceramah. Ceramah. Buya lain mungkin masuk kajinya. Nanti Jumat di Masjid Ar-Rahim. Itu Masjid Ar-Rahim di Tangerang tuh Masjid Ar-Rahim. Tapi jalan itu sana ceramah. Pergi Jumat, datanglah Pak Tuan namanya, pengurus masjid. Dari awak bersimpunya itu, minta mohon kami Ustaz. Kenapa? Sebenarnya kami nak minta Ustaz, tapi itulah datang mau balik nanti kami. Ada apa-apa? Itu kita mau. Nyala tentu beko dan di hati itu kau dibanding awak lah tahunya kualitas, apalagi kita kete orangnya kan. Tidak pernah kamu balik. Gitu kan, tapi dia nyala jadwal, nggak mungkin bergantikan. Beda di Padang, dari Padang nggak mau orang dikirim-kirim mau balik gitu doh dari IKMI MDI itu nggak laku. Tarik mana Padang ya? Ada nggak IKMI itu hebat di sana? Nggak tahu ada IKMI MDI nggak laku. Setelah aku pikir, kenapa di Riau ini MDI di Pekanbaru? Kenapa di Padang Sumatera Barat apapun? Bukit Tinggi, enggak ada itu namanya aja organisasinya tuh. Golkar kan kalau MDI. Kenapa di sini ada? Sebab perkembangan manusianya duluan di sana. Orang lah cari guru, dipilih guru-guru, kiai-kiai dan alim-alim dan pandai-pandai ceramah itu di booking dulu oleh masjid-masjid tertentu. Sehingga dan di luar, kok masih ustaz-ustaz
nama Ustaz Laju namanya. Ustaz Berwaraja sama YIN kan, macam-macam orang gol lah contohnya. Nah, baru tamat baru katanya nggak senior, nggak mau balik nama. Itu kalau di Padang. Kalau dikirim aja, beko pemuri anu itu. Siapa mbak aja pemuri ya kan? Kok sakan cari guru baranti saya katanya. Cari guru aja nak salah saya katanya. Usaji gua samu bangun nama katanya. Nah, itu jadi cari guru sembarangan 6 ke 7 dan jamaah dicari. Nah, itu beda. Kalau Pekanbaru enggak, mau baliknya siap dulu. Di mana masjid kiri mau balik. Jadi masjid-masjid yang baru lah tinggal cari yang mau balik ke ini. Siapapun mau baliknya diterima, walaupun tidak cukup rukun khutbahnya, tetap aja sah khutbah. Itulah di Pekanbaru. Jadi perkembangan masyarakatnya dahulu di sana. Pekanbaru punya baru berkembang. Itu nama pekan tuh baru tuh tidak lama. Udah pekan lama, ini Pekanbaru namanya. Gue. Jadi itulah perkembangannya. Jadi ke Pekanbaru sepi, gersang. Tidak ada pesantren, tidak ada pesantren. Ada memberikan tamu. Santri Romo Alwizar gitu. Alwizar, Ustaz Alwi. Ada anak sekarang Alwi enggak? Ada. Oh di Munawwarah ya. Kalau Habib itu nang Kampe tuh. Kalau Sabyunil, kenal dengan Sabyunil? Itu tidak salah nang Ketiko tuh. Ketiko tuh yang Kampe, tahu. Nah rombongan Akmal ada nggak Akmal? Oh anaknya lainnya ya, si Akmal hitam, tapi anak putih ya. Hitam, itu kain komasin diesel T160 tuh, 65 tuh, boleh hilang. Berdua kawannya Khalid soalnya lebih hitam pada ini. Kain komasin diesel, ya kan? Dia tahu apa awalnya pesantren. Tidak ada pesantren dah. Sama dengan Babu Salam tahunnya, cuma Babu Salam kan SMP, SMA, kan pesantren ngaji macam awal. Kita enggak gubu-gubu, papan, depan siberan, ya. Kalau gagal sekali toh buat pesantren, yang lain mungkin malu-malu gak buat pesantren, ya kan? Di saat sana lah kok keluar dulu hebat di tangga positif. Enggak juga jadi itu ya tak mau orang. Nah, tapi karena ini ya, karena pertamanya itu caranya kalian memang ini yang perlu untuk kalian. Bagaimana kita awal membangun pondok pesantren. Jadi dulu Buya penceramah aja. Penceramah mulai tahun 82 sampai tahun 86. Di antara itulah Buya bangun pesantren. Bagaimana cara bangun pesantren? Bagaimana Buya bangun pesantren dulu? Dalam ceramah, wirid-wirid di masjid, di musola, Buya sampaikan keinginan Buya akan mencetak ulama. Modelnya seperti ini. Murid yang diterima seperti ini. Bukan sembarangan yang seterima. Ya, itu caranya. Jual mahal. Waktu itu kalau anak otaknya baik, itu kemana dulu sekolahnya? SMP negeri, ya kan? MTS paling-paling. Nah, dulu masuk pesantren, masuk sekolah agama biasa enggak mau. Kalau enggak, lo otaknya lain dapat bakuro otaknya, batinawan, jamur, baru masuk pesantren pada enggak sekolah. Ya. Dan saya ada pengalaman bukan di sini, di Padang juga. Itu saya di Padang, pergi ke kedai kopi saya di sekolah, beli kedai kopi saya. Apa saya ambil gitu kan? Dengarlah bapak tuh ngobrol-ngobrol. Anak tahu di taman SD ya? Iya udah. Tuh kamu sama sekolah. Itulah pohonnya mabuk ini. Masuk SMP, nemnya ronda. Nemnya pakai nem dulu, kita pakai nem dulu. Enggak, nem nomor apa? Nilai nem itu apa? Bukan nilai akhir tuh ha? Ada ijazah ada nem dulu apa? Nem dulu. Oh berapa tuh ada nem ya? NEM ya? Nilai murni gitu. Tahu saya bukan nem lah pokoknya nem. Bukan nama ya nem. Ya, jadi
Jadi itu name. Kalau tinggi name enggak. Buya pidato tiap mau saji murid yang akan kita terima name-nya 24 ke atas. 24 ke atas itu laku sepiompe itu katanya. Sepiompe itu paling favorit itu. Tuh jalan bikin Masjid Agung kan. Ya, kemudian anak tuh belum pernah mendaftar ke sekolah umum, sekolah negeri. Yang ketiga, anak tuh dites mentalnya dulu, psikotes dulu, diuji gimana kemauan apanya. Itulah. Kok itu bana Ustaz? Iyalah Pak. Kemana Bu? Harus begitu. Kenapa? Bu, pandai buat kue enggak? Pandai bikin kue? Pandai. Coba buat telur busuk, kelapa busuk, mentega busuk, susu busuk. Bisa buat kue? Pasti bisa, cuma jadi kue busuk. Itulah ustad-ustad mana mau nggak, ya kan? Nah, jadi ustad juga, tapi ustad busuk, kaji berkeleperan kata tujuan pangkalnya. Nah, perlu dicari amplop. Nah itu, saya tidak mau. Harus anak yang jenius. Nah, kuyo, alah, itu tahun terakhir tuh mau terima murid itu. Dan itu Ustaz, dan dulu mendaftarlah anak dan utama SD lah katanya. Kota Lambe kan, nggak bisa. Bukan ibu aja masuk anak, ada orang lain banyak kan masuk anak ke sekolah. Bukan pesantren, masuk anak ke sekolah. Pesantren bukan pesantren sih kok, tapi kan tak salah betul kan? Banyak anak masuk sekolah ke pesantrennya bu. Ibu aja dah itu kecewa orang sebelah lokal cieknya bu. Ciek musola, ciek kamar rambo, dan ciek ruang sekolah. Ya, gini betul. Pokoknya menggiurkanlah cerita pandai jualan waktu itu. Wah, ditunggu, dicatat itu, ya dicatat. Ada dan langsung ke situ menengok lokasi sebelum puasa itu jamaah Masjid Nurul Iman Pasamambo, tahu tak? Nggak tahu. Nurul Iman Pasamambo di muka Ramayana. Mayana seberang ada jalan ini jalan Tengkubang Perahu. Nah, itu Pasamambo dulu. Nah, situ lah. Jadi ada di bawah jemaah Basamojo Sahril Sam, sekretarisnya Ikmi Riau, Sahril, ya Sahril Sam namanya. Dibawa ke sana, mulai cari ceroboh pesantren Ustaz Musa mau paikin, pada jauh dah, tengok, paik ke lapangan, lalang, lupa tobe lah. Ada situ 3 lokal, papan seberan atau leseng, asrama 3 petak, 5 kali 4 cek petak. Kita ada rumah rumah Pak Saril, Samsir ya, Pak Samsir Alam di ujung Mosaji, rumah ibu turun masjid, rumah tuh Bu Samsir. Itulah tuh rumah sampai kali 6 kali 6 lah, papan tuh. Jadi itulah yang ada waktu itu. Pak Ima, pesantren dong, sikonya sebarang lama. Tengok Pak, Pak yang nengokin sekolah. Pak, iko Pak sekolahnya Pak, iko pesantren Pak. Ada papan 0,5 meter sedikit lah, panjang gitu, palang. Pondok Pesantren Al Munawwarah, Sukamaju 3, Tengkeran, kan luar kota itu belum masih kampar loh. Jembatan tuh apa? Kayu. Jembatan apa? Masih kayu, belum ada aspal, jalan aja baru Honda yang bisa. Tahu Bu Warnida, tahu Warnida? Tanya kayaknya, pernahnya jatuh Hondanya coba ke bawah. Tanya, ibunya kan masih ada. Tanya kalau enggak, ini saksi hidup. Jangan bilang punya bohong-bohongan nanti. Itulah suasana waktu itu. Lah, abang cari tojo kawan Ikmi ada. Ustaz jauh-jauh ke sekolah kamu di kota aja nak amuran dah Ustaz. Tengok tuh dinya putri. Tengok Masmur lah batu kau di SMP. Ya, nah dulu kalau paling NTSN itu lah nyoba. Boleh di luar kota, dalam aja nak ni orang. Ya no, usah nak apa-apa. Nanam mumbang. Kalau tumbuh tua negeri. Kalau nak tumbuh mumbang kelapa kan tak ada gunanya. Tahu mumbang kelapa?
yang sebesar ini jatuhnya mengembang kelapa. Nggak ada guna. Tapi kalau tumbuh tua saya. Oh, ngecil aja orang celai. Sini tujuh katanya. Nggak usah, biarlah. Dan bolid dan apa traktor besok tuh. Dan tanam ubi singkong adalah lokasi 2 hektar. 2 hektar itu buat traktor. Memang buat traktor. Traktor. Bukan doser traktor lobrosi buya tanam. Nggak ubi tanam dulu apa ya kacang hijau. Buya boli 5 kilo kacang hijau. Surang, pairan kekir dan tabur tuh. Tabur gitu aja nanamnya nggak tak cuci tugal dah. Tak tu habis dia burung. Nah itu sebatang tumbuh. Habis hari panila tuh tumbuh. Pak Ilyas namanya apa tuh masih ada tuh tukang traktor itu. Itu lalu pertama. Tanam. Itu suruh kebun kacang adik Masrah namanya dan tentara itu kebun kacang. Itu suasana waktu itu. Nah, orang apa percaya. Buya baik kaum ulama-ulama yang top. Buya Mansur Abdul Jabbar, Buya Zain Muhammad Zain Wahidi, Buya siapa? Buya Bahtir Daud itu baru itu. Sebelum itu, jauh sebelum itu masih bujang-bujang kecil dulu. Ya. Apa katanya? Awak bercerita ingin mencetak kader ulang. Ustaz. Itu mimpi Ustaz ini. Nggak bisa di Pekanbaru mencetak ulama tua Ustaz. Kalau jadi itu Yayasan Nurul Falah Masjid Raya Serbawa dan sekolah itu Nurul Falah. Itu untuk pesantren dulu. Nggak bisa. Orang Pekanbaru kurang merantau. Tahu nggak Ustaz? Nampaknya orang Padang, orang Jawa, orang Batak, orang Melayu di Riau tuh tapi Padang Siak tuh. Ya, ada buah rumah situ. Itulah orang Melayunya. Apa cakep? Nah, tuh orang tuh cakep itu tuh orang. Lain itu pel apa sah? Akaba. Barang. Lansiang. Ya, itu nanado. Orang si kocai makan, enggak percaya. Bere jalan Ustaz. Pasti orang nanya, di mana tinggal? Di mana kerajaan? Di mana tinggal? Ya, sianamu di mana tinggal? Kerajaan. Itu ditanya. Lain kalau Ustaz di Padang tuh iyalah katanya kan. Orang tahu di mana tinggal Pak? Di mana Pak? Apa? Masih kuliah katanya. Lah tua kau katanya dia kuliah le Pak katanya. Kuliah pemikiran orang. Tuh jantung yo bandara raso jantung pisang. Itu jantung pisang dah. Ujian ke bawah kan. Ujian ke hati. Rasa jatuh saja. Anjing ni hati itu. Kamu ya kadang. Awak ada kadang hati bangga rasanya ingin menjadi pahlawan, mencetak ulama, ya kan? Tapi itu jawabannya wah jatuh dari situ. 6 kali waang dan cetak ulama itu. Hati saya, apa tetap ketawa cetak. Udah 6 kali apa dan cetak ulama apa yang sana yang kau berbuatnya. Padahal udah ada tua tuh. Wah waktu itu umur 30 tahun lalu, umur 27 lah. 28 pasti insya Allah. Ya, sebab 25 3 tahun ayah umur 28 tahun. Kan muda baru. Supaya Wawan lah ya. Wawan ada apa kan? Dah. Apa itu lah? Saya apa tu? Aduh, semida lah tuanya. Itu nama tu pertama. Dah saya lagi itu. Ya, yalah. Kalau mencetak tu ndak harus sama je tukang cetak, betul tak? Mencetak kue itu serupa awak je kue itu, ndak kan? Saya mau cetak ulama, kalau dia ndak yakin saya ulama, ndaklah. Dia harus nengok kaki tangan yang di Padang dulu, ya, baru tiba si kau baru, ndaklah. Tapi ndak pantas lah Buya tu ngecek situ, melemahkan hati kamu, ya kan? Padahal walaupun aku tidak ulama, kalau punya rencana yang baik, saya pencetak bekon dan hebat, minimal begitu. Itulah bangnya itu. Tapi ternyata benar. Kalau kadang-kadang ulama itu kini Andika bisa aja kan, ulama nama kecil, ya kan? Andika bisa. Apalagi kalau jadi profesor, ya kan?
Nah, kan benar. Itu mimpi. Tidak lo mimpi dah hayalan. Ternyata terbukti. Nah, begitu urutannya. Lah terima murid hari pertama belasan orang lah. Buya sedang mencabut di kalian rumah tuh mi dosa situasi itu ya sekitar sekolah kan ada Honda purpur jauh warna jauh biru ya ada datang orang membawa anak ke dia jam 7 lalu lah makan talur gak mandi pasti alur pasti belum kita minum makan ke belum datang ke belakang oleh basuh kaki ke tangan tiba tamu dilayan itu sampai tengah hari ke kota ya dah itulah modal ya. Jadi tiba surang tiba berdua 8 orang 7 8 orang di situ kan tiba itu ceto lah apa dari mana Pak ambo dari dari Rumbai mana Bapak ambo dari Duri apa ambo dari apa ambo dari Pasir Pengaraya itu mana ada jalan kemari itu ada tenang betul suasana tahu nggak batang kayu godang batang kayu di hutan tumbang ladang tahu ladang belum nggak tengok ladang ya pernah tengok ladang ya ladang di hutan tahu berladang di hutan tumbang kayu dibakar kan ada yang nggak terbakar tuh hanya daunnya aja tinggal rantingnya tahu tuh naiklah dia 4-5 orang ke sana jual-jual kayak itulah suasana waktu itu luar keadaannya itu ya kan ambo tak udah lah Pak kok tanya di Kaltek karena juga pegawai kok dulu kalau lah Kaltek tuh lah levelnya lah profesor lah orang pokok banyak PT lah kayo lah tuh level Kaltek kalau gaji pegawai waktu itu 500.000 sebulan jelas 10 jutaan mau 20 juta gaji orang Kaltek ya jadi itulah ya jadi Pak datang apa ini kok orang Siko itu tuh keliling Siko enggak katanya anak tuanya berkaltek aja letiku anak bapaknya jadi surang raja kaltek dan surang Bandung tak apa kok betiko aku nak ketek pak anak ambo kau kata nak ketek kau kata tapi pintar dari abang kini Pak Iko lah nak jadi anak ambo lah Pak kamu titip kau sudah busro anak betiko tuh kalau kecil tak buntung beranak kan berang Tuhan kawal kau aja dia anak wadah kecil nak bersyukur ya wah orang kan aku kan mau sengaja untuk ustaz kalau kan itu ambo anak jadi Pak ya katanya ambo iya lo Pak rencana apa dia anak lu bau lihat dalam buku itu kemarin abang kumpul hari pertama sekitar belasan orang dia tidak boleh sekali datang surang-surang tidak boleh tidak datang surang dan tadinya itu aduh surang tadi sebelum puasa kan di Bursa Saril kan jadi katanya ikut sekolah malam ikut sekolah sekolah katanya sana katanya balik katanya dia Saril tadi sebelum puasa sudah sampai tadi kan pulang balik katanya sana sekolah tak ada makanya kondi anak itu suasana pulang ini balik ada kasus sudah puasa ya nak itu sudah puasa tadi potong kan itu suasana sudah puasa ya situ hari pertama belasan orang nah ya pagi itu subuh bentuknya apa adalah ada listrik PLN dah ada belum? Lun. Apa tu lampu? Lihat tantu lampu petroman dulu lah, mohon ada pompa tu. Itu dulu tu. Lampu buami 6 sampai dulu tu. Si untuk putri, si untuk putra, si di surau. Terus kita sampai terlimu buala lah. Buya main tahu. Oke ya apa? Spartus ya. Diulangi itu yuk oke. Itulah tu Pak. Ala pertengahan barulah doa akmal ada Khalid namanya itu tukang bantu tukang pompanya lo gordangnya tuh
Oh, dah lah mau uge kaki itu. Itulah pertama. Ya, tahun pertama kan puasa lagi tuh, puasa Ramadan. Ya masuk bulan puasa masuk. Sudah puasa Syawal ya. Menjelang hari raya haji, anak diberi libur 4 hari, hari tasyrik. Pulang itu datanglah masjid jamaah dari masjid Islah Pasar Bawah. Tahu masjid Islah Pasar Bawah? Dulu Jalan Sudirman menuju ke tepi sungai. Sebelah kanan tuh masjid Islah tuh belok. Ya, ada masjid Islah. Datang. Mau kami kemari Ustaz bukan hari raya haji kedua. Itu apa Pak? Menyampaikan ucapan terima kasih kami jamaah masjid Islam. Kenapa? Itu anak Ustaz nama Khalid itu panglima paling jahat. Ayah likur kerja di hotel. Pak likur. Anak Khalid tahu. Dia tukang cangkuk kerjanya. Tahu tukang cangkuk? Pai ke tengah laut itu diambil semua barang-barang smokel tuh. TV, buah suka cekal dari pajak di pelabuhan kan, abad tembak begitu tentara tuh dari polisi, itulah orang. So, tapi Ustaz kepotong, talambe guru datang dianggap lalu wirid, lalu nuka wirid dengan musajid. Nah ini tidak datang dulu dong, suruhnya perkenalkan diri, gak lah ya sekali. Oh, gak belum tangguh kami Ustaz mulai. Jadi kita pikir kami bagaimana caranya dia Ustaz mendidik. Itu yang kami lakukan. Jadi kami sampaikan terima kasih kami. Preman takut ini Tuhan. Ini begitu lembutnya. Jadi ingin Ustaz jatuh itu modelnya lu dapet dia al-kalamu itu tapi keluarnya hebat kan. Tahu besoknya lah 200 murid. Lah buat asrama masing-masing. Buat asrama itu jutaan. Mahal daripada apa? Buat sendiri ya 3 kali 3 meter Skodiato 1,5 Kodiato ada 10 juta juga. Mahal daripada sekolah sekarang. Itu asrama enggak ada. Nah, dalam Buya melaksanakan itu tahun kedua masih udah pakai diesel, kayak mesin diesel. Ya. Jadi Buya pelok mesin, ada rusak mesin diesel kan diesel kan? Diesel rusak, maka diperbaiki. Lah jam 5:30 Buya engkol. Suruh anak engkol dulu, enggak mau. Maka Buya perbaiki lagi lah, padahal baru diservis. Upaya masuk air, angin, nocil itu buka dulu minyak cet, baru sumber. Buka itulah, bawa alatnya, kuncinya. Sedang buka-buka itu, wali murid motor sedan, lewat berkunci. Dek, sini, dan tahu ke situ, apa situ Pak? Pimpinannya mana? Kebetulan gua ada Pak di kantor masih itu sekarang. Itu awal pertama bangun tuh. Kantor kini tak ke rumah sakit, ruang sakit Menawara. Ruang siapa? Gunawan. Nah, coba ke sana. Oh iya lah, makasih ya Dek ya. Assalamualaikum. Salam. Apalah Pak Dek Dales Dalar Hosa namanya. Ke safari jauh. Ya, gagalnya sampai ke Yambo gagalnya. Assalamualaikum. Ustaz. Ya Pak. Ini Pak, anak saya tak tahan sendiri serumah dulu Pak. Itu kawan-kawan. Boleh enggak buat rumah sendiri, Pak? Oh boleh Pak. Nanti dicari tempat di sini. Jadi boleh ya Pak ya. Jadi tempat itu nanti kami konsultasikan dulu dengan pimpinan. Di mana tempat nanti kami. Ya nak nengok tompek sekali. Mana bisa Pak? Nanti saya dengan pimpinan nanti. Pak, ngomong-ngomong pimpinannya yang mana Pak? Yang mana? Itu Bapak tadi ngomongnya sama. Oh yang kerja itu Pak. Iya. Astagfirullahaladzim, Pak merinding saya. Pak, sana dulu. Diturunya mau serang kunci pintu tuh.
minta maaf, minta ampun di powi-powinya, bukan tahu anak berisiko bapak, ustaz yang tahu mati duitnya anak ambo lepet tangan, kok tak kenal juga bapak minta ampun minta maaf, biasa itu tadi baru di servis mah. Itu suasananya waktu itu tuh, oke? Nggak macam itu suasananya, wala ruangan. Pak bisa dibuat pesta kok ya. Enggak, orang ini kalau pesta sini aja. Ya, pesta sini. Insyaallah. Sini. Mau? Ada yang tak mau sini tangan. Ikan nak nunjuk beda ya di. Itulah suasana. Jadi kalian ini kader kami nanti yang akan menyambung usia kami. Makanya kalian itu dipersiapkan benar. Tidak tanggung-tanggung. Kita garansi. Garansi itu apa? Bahasa Inggris sudah. Apa itu garansi itu? Kalau tidak diganti gitu ya. Dijamin. Dijamin. Kalau nanti jaminannya meleset gimana, Pak? Tembusannya apa? Biasa gitu kan? Segalanya dibayar. Tahu nggak Pak? Kalian tak bulat itu pemikir. Ya, insyaallah. Jadi Al-Munawwarah aja, nggak usah pondok lain. Al-Munawwarah aja. Sebenarnya kalau ada kalian di PDF itu mungkin biasa awal nggak begitu adalah ini. Ya itu. Jadi kalian inilah yang sungguh. Yang di sana sekolah umum, MTE itu sekolah agama atau sekolah umum? Sekolah umum yang bercirikan agama. Tidak percaya? Tanya aja ke Kemenak, ke Kementerian Agama, kantor. Pak, MTS itu sekolah umum, sekolah agama, Pak? Pasti sekolah umum. Sama aja SMP. Cuma tambah sekali seminggu belajar fikih. Ya kan? Akidah akhlak. Fikih, akidah akhlak. Itulah Islam tuh dah. SKI itu bukan sekolah agama tuh dah. Orang kafir pun awal belajar SKA. Sejarah kafir, kita belajar tuh sejarah kafir, sejarah Indonesia, sejarah Amerika, boleh. Kita belajar agama, sejarah Islam tuh dulu. Nah, etika macam tuh sekali seminggu. Itu sekolah umum bukan sekolah agama. Yang sekolah agama kalian. Dan ikolan nanamu minta lalamu, ya keinginanmu. Belajar agama tok, tapi legal. Mereka belajar tukangnya, belajar gambar. Tahu kan ada belajar gambar, bergambar rumah. Itu namanya arsitek ya. Kan ada sekolahnya tuh. Sekolah apa namanya itu? STK apa? Sekolah apa? Nah, kalau fakultasnya apa? Insinyur tuh dia. Insinyur dia tuh. Kalau lah ahli arsitek, ahli apa? Insinyur dia. Tukang gambar insinyur. Konti. Tukang membuat gambar rumah, ya, apa istilahnya? Batani, insinyur pertanian, perikanan, insinyur perikanan, insinyur peternak ikan kojonya, ternak ayam, ternak, insinyur peternakan tak ada, pertanian ya, pertanian, peternakan ada enggak? Ada insinyur peternak, mencuci bau. Kalau beranak atau beranak kamu masuk tangan ke dalam ciri itu, rasa itu, kacau sih, wah, tengok mah bakteri apa, kalau perutnya kerbau. Insinyur, sarjana S1, itu I1 ya. Nah, masa pakar agama, ya kan? Agama ilmunya ilmu yang abadi. Bukan ilmu yang semu. Ilmu-ilmu kalian kan ilmu semu. Ilmu apa kemarin? Demokrasi. Semu. Kini demokrasinya gini. Besok lain lagi demokrasinya. Semu. Cuma demokrasi. Lah, bang mulai demokrasi. Demokrasi liberal. Apalagi itu demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Itu jadi pelajaran. Dan Islam tak tersampai situ lah. Bandingkan dengan Islam. Anak kepemimpinan Islam.
Apa yang benar? Logikanya seperti apa? Yang harus seperti saya bilang kemarin. Yang membuat aturan itu harus yang membuat barangnya. Iya nggak? Siapa yang membuat barang kok? Harus yang membuat aturan. Pak, itu bisa pecah pak. Mandi yang pecah tar. Pecah. Nanti akal ada apa di barang? Pak kata saya lah kata dia. Sampai kan dia. Pak guna enggak kan? Tidak ada guna, tidak ada manfaat. Oh, itu balai kan ada buat sila sebalik yang pasal. Jadi kita manusia dibuat dia manusia sendiri hukum. Lalu tentu dia yang galang-galang tidak tahu dah. Tahu galang-galang. Cacing dalam perut kamu tu tahu dah. Ada cacing kan? Kalau demam kamu muntah kamu keluar cacing. Atau kau sedang tidur dengar gitu bunyinya perutnya. Iya kan? Itu cacing. Tidak juga percaya sembeli buka perut kamu ada cacing. Panjang itu cacing. Oke? Nah, berapa ekor? Tahu dah? Tidak tahu dah berapa ekor cacing. Bagaimana ngaturin dia? Itu pengalaman aja. Kalau ini biasanya dimakan enak. Kalau dimakan dipakai perut. Kalau ini dimakan kita naik asam lambung. Kalau ini dimakan kenyang. Kalau ini dimakan mati kita. Itu pengalaman, bukan ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ini yang kita pelajari. Masa sarjananya tidak ada menilai, tidak masuk lah. Sekarang sudah dan dipahami oleh orang bahwa kita ini sarjana. Politik jelai ada FKIP, fakultas apa? Politik itu apa? FK bukan FK apa? Pasipol ya? Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya, politik ya. Politik. Lah S1 dulu. S2 politik. Pernah jadi anggota dewan enggak? Buya dulu Pasipol enggak? Buya dulu tamat Pasipol enggak? Hah? Enggak. Tapi ketua partai bukan numpang-numpang di Golkar, ketua. Saya ngatur di Riau ini sampai ke Pulau Riau sana. Iya, duduk di dewan, sekretaris komisi lagi. Ya, cuma tidak sampai satu fraksi. Kalau sampai Buya satu fraksi 7 orang aja anggota partai saya, kondak dan hantam meja ada. Kalau indah tetap indah. Itu kalau anggota. Ya. Tapi kalau awak seorang, anggota seorang, partai awak seorang, apalah kata orang ini 2 hari jadi anggota dewan dulu. Itu orang kan 2 hari baru ada jadi itu kata. Tapi kalau lebih banyak awak menentukan suara, coba saya itu. Tapi bisa. Gubernur itu saudaranya, Wang. Kamu tidak berpikiran itu kenapa proyek itu dibuat tidak ada gunanya, bisa dicoret. Nah, jadi inilah untuk pandangan kalian bagaimana latar belakang pondok pesantren. Jangan salah cetak. Kalian ini dicetak untuk jadi ulama dan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, menjadi contoh tauladan, tuthuri handanya. Jangan salah. Oh kalian dibuat seperti enggak itu salah tuh. Bekol dari cetak ke jadi gulai lah masuk, lado lah masuk, melacan lah masuk. Nggak ikut kancana ke cindo namanya. Boleh cindol ya, rasa apa nanti? Iya kan? Atau kalian buat cindo pakai gula, ya, pakai apa tuh? Garam, ya, si gula kan. Rencana buat cindo tapi beranang lah bergulai. Nggak lamanya loh. Jadi itulah kalian. Kalian udah lama dalam perjalanan sekarang tuh, dah separuh jalan. Kalau balik ke belakang balik, tinggal kalian nanti. Orang nggak sampai ke ujung, balik ke belakang balik. Kamu menjadi umum, pelajar umum, menjadi sarjana lain-lain. Nggak jadi. Jadi juga tapi gini, sebongak-bongak ulang kalau kuliah ini bisa sarjana nggak? Hah? Bisa kalian tunjuk hidung orang tuh nggak? Kok paling bongak wah. Belajar umumnya bodoh, belajar agamanya bodoh. Bantunya bodoh, ya, nah, bisa sarjana, bisa, copet bisa, iya memang, setuju hidungnya benar. Aduh kuliah sekali seminggu,
2 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali seminggu, 1 minggu. Kuliah sarjana juga dia. Banyak kan? Kalian mau gitu? Kuliah tiap hari kalian, mengaji, berdebat, berdiskusi tiap hari. Sama pula bobotnya, kan nggak mungkin. Itu ya. Jadi jangan salah kalian. Kalian ini sudah disiapkan untuk jadi ulama. Ulama itu apa ujungnya? Ulama, apa mana ulama? Orang berilmu. Itu ulama. Orang yang berilmu. Kalau lah berilmu itu jadi apa lagi? Dah berilmu lah, berilmu diapain lagi ilmu itu? Beramal soleh. Lah, berilmu. Kalau ilmu itu kita yakini namanya beriman. Tentu tentang Allah, tentu tentang dunia, tentu tentang akhirat, tentu tentang kehidupan. Itu berilmu namanya. Kita yakini itu namanya beriman. Kalau kita sudah beriman, yakin kita ilmu itu kita apakan? Kita amalkan. Kalau sudah ilmu, iman, amal, itu apa namanya? Apa namanya? Sudah berilmu, sudah beriman, yakin dengan ilmu itu. Lalu kita beramal ilmu itu. Apa namanya? Bertakwa. Apa namanya? Takwa. Apa itu takwa? Mengamalkan ilmu yang kita tahu itu baik, yang tahu itu buruk, kita tinggalkan. Yang baik kita pakai. Itu namanya takwa. Kalau sudah berilmu, sudah kita bertakwa, apalagi? Sudah berilmu, sudah bertakwa, apalagi? Kalau kita buat misi, ini pertama dulu berilmu, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, yang penting untuk hidup, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Jangan semua-semuanya. Yang berguna, yang dipakai, yang betul perlu untuk hidup kita. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Udah sistematisnya ya. Kemudian sudah berilmu, sudah beriman, sudah bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan. Apalagi? Kita harus jadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Kullukum wa kullukum, tanpa kecuali kamu pasti jadi pemimpin. Untuk anakmu, untuk istrimu, untuk masyarakatmu, untuk duniamu, harus jadi pemimpin. Sudah, kalau kita ada jadi pemimpin, untuk apa jadi pemimpin? Yang keempat, melaksanakan amar ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun. Baru sukses kita. Jadi semuanya visi misi kita berdasarkan Quran, berdasarkan Islam. Kemudian apalagi terakhir, menjadi contoh dan berakhlak mulia. Itu yang kita jadikan misi. Itulah kerja kita sini. Gimana caranya di sini kita berilmu? Kan disebut tadi mencetak orang berilmu. Bagaimana? Belajar. Betulkah kalian belajar? Belajar agama juga, belajar dunia juga. Oke, selesai. Yang kedua, kalian kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang belum sempurna. Kalian pemaling. Ya. Sudah anak pulang dari. Bapilah, pulang. Ya, anak majai, ya kan? Banyak yang lain-lain. Kadang muherang buaya lagi, nggak mau nyuruh kalian lagi gitu. Ya nggak penting itu kerja-kerjaan itu. Cuma mencontohkan kalian aja. Gimana caranya? Gini gitu. Jangkul ya nggak pandai. Jangkul ke belakang, nggak ke mukul. Patah jangkul itu. Masuk dalam. Patah lagi. Ke depan gitu. Dulu cerita itu. Dia ajar semua. Dulu saya tanya kamu, kalian tahu apa kerja yang saya nggak pandai?
Payah kalian cari itu. Ya itu pasti nak pandai. Pandai. Nanam bunga siapa? Iya. Apa lagi? Anda pandai ya? Pandai, insyaallah. Nah. Jadi, yang tujuan kita ya akhirnya kita cara di sini sudah ya menjadikan menguasai pengetahuan itu yang kita latih dengan berbagai keterampilan. Masak belum pandai kalian. Kalau kalian jadi ibu rumah tangga, rasanya perlu buat gulai, buat sambal, buat toco, buat apa lagi itu, buat soto, buat apa masih dibeli atau bisa bikin sendiri? Ada nggak santri yang 2-3 orang nanti mau saya latih begitu? Benar nih? Bulan puasa ini? Oh ya nanti di kampung begini. Kalau bisa tiap hari kita antar makanan sama orang. Ya, tentu kita masak itu. Atau nanti ada orang-orang di sana masak. Kita masak terus itu. Cuma kalau kalian pandai, tidak perlu digaji orang lagi 1 juta, 2 juta sebulan. Kalian coba mau 1, 2 orang, 3 orang, ya boleh, tidak apa-apa. Jadi kalian masak apa Mi? Sekarang masak toco, sama masak ini, masak kolak pisang, masak kolak cembedak, nangka, kolak nanas, kolak apa aja lah bikin. Ya, orang-orang gantian tiap hari. Yang laki-laki azan, selawat, doa. Ini yang nanti terlupa biar nanti. Kalian jangan. Saya minta maaf sekali sama kalian. Apapun yang kalian kerjakan minta gaji sama manusia. Jangan. Nih, udah pulang kampung nih, ya kerja nanti diundang orang kalian ceramah di sini dapat uang sedikit, jangan ada hati kalian di sana. Saya pergi ceramah ini, dapat 200 nih. Jangan. Tidak ada guna hidup kalian, tidak ada gunanya. Ya, kalau dipanggil alhamdulillah, tak dipanggil usahakan supaya kita bisa, tapi bukan untuk cari sesuatu. Tapi melatih diri kalian supaya mampu kalian. Itu jalan. Nanti berjalan dia. Berjalan sendiri aja. Kalian ikuti aja alurannya itu. Pasti insyaallah jalan yang benar. Jadi jangan nanti pulang kampung di mana tempat ceramah dapat duit hari raya. Jangan itu dulu. Cuma di mana kita dapat ceramah, bisa pidato, bisa kuliah Ramadan, intinya saya bisa diterima baik oleh orang. Siapkan bahan hadisnya ini, ayatnya ini relevan dengan situasi. Paham? Mau ceramah nanti? Cari hadisnya yang benar, ayatnya kalau ada atau Qur'annya, hadisnya kalau ada, kalau tidak satu-satu, ya susun dengan baik. Gak usah panjang, 20 menit itu udah lama, 1/4 jam cukup. Itu sederhana. 20 menit lama, 1/4 jam udah cukup. Tapi ya memang begitu orang dengarnya. Demikianlah, assalamualaikum. Begitu orang dengarnya. Jangan mulai assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telinga tidurlah. Kan ada sini itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu lagu luna. Itu sampai orang loh. Sudah. Jadi itu sukses itulah yang dicari. Jadi jangan duitnya dulu, kerja dulu sekuat-kuat. Kalau itu tujuan kalian akan tidak sempurna. Jadi bekerja maksimal. Kalau perlu harusnya dibekali dengan apa? Jadwal kegiatan. Mana yang banyak kegiatan nanti kasih bonus. Bonus nilai, kalau perlu bonus duit juga malah. Ya. Pulang dari kampung, saya berceramah di sini. Saya khutbah hari raya
dan disambut, apalagi adalah sudah SKT telah melaksanakan khutbah hari raya Idul Fitri sambil beserta munawarah nama ini, ya hasil sangat memuaskan. Wah, tulis oleh pengurus kan? Jadi itu tujuan kalian, jangan salah nanti. Kemudian menjadi contoh, ya sudah jadi pelaksana dan melaksanakan amar ma'ruf, kita bisa jadi contoh. Kalau visi gitu, kalau misi kita. Yang kedua berilmu, beriman, bertakwa, kreatif. Apa arti kreatif? Saya mau tahu apa arti kreatif. Coba yang singkat. Kalau menurut Ustaz apa yang kreatif? Kalau Buya singkat lagi, ada-ada aja yang dikerjakan. Itu udah jamin, mau akis, mau tahid, ada-ada yang dikerjakan. Pokok sudah ini dikerjakan, ada aja kerjanya. Jangan kerja sebanyak-banyak. Kerajaan ya. Padahal banyak sekali. Di rumahnya sini itu juga sampah menumpuk. Lelawar basarang. Tidak ada kerajaannya. Di luar rumah banyak. Ya. Jadi apa singkatnya? Ada-ada. Benar. Tak ada waktu terluang. Ya. Tidak waktu tanpa tidak ada hari tanpa kerja. Itu namanya kreatif. Yang kedua terampil. Apa itu terampil? Hah? Bisa. Pidato bisa, kerja bisa, pemimpin bisa. Ya bisa dipemimpin. Tapi nono. Ya, awak aku santri no. Awak santri no. Jadi Pak, MC pula jadi santri. Ini saya. Itu jadi santri. Itu namanya terampil. Apapun bisa, protokol apalagi. Coach Bozo, siapa nampil foto? Buat acara apa nanti? Perlombaan Quran, tahfiz Quran. Ya, biar kasih duit untuk hadiah segala-galanya nanti. Nah, bisa nggak buat acara itu? Yang dikuntu umumnya ngumpul kalian tuh nanti. Nggak usah melora kekenya dong. Ya, saya tempat. Kita punya surau. Kalau dikuntu surau terbaik, ya surau awak tulah. Ya, cari surau. Siapa ada orang kuntu sini? Haji. Haji. Mana surau yang paling kanan di Kutu? Surau dekat rumah dia ini. Kau sempat pula haji nanti sholatnya ke masjid, ke musola sana. Oh, disembelih orangnya. Surau ada ke rumahnya tuinyo surau tu dah buat itu. Ya, mana orangnya nanti. Ibu ayah, amak nak usah ke masjid, ayah nak usah ke masjid. Dia pandai mengaji. Kok kitabnya nandoke yang nan jauh mana nang pahlonya nandoke. Kalau ada yang doke ada yang jauh, sunat kepada yang rame dengan yang kurang rame, mana yang baik. Tapi yang rame jauh, yang dekat kurang rame, mana yang baik? Yang dekat. Tengok Fathul Mu'in kalian tuh, ya. Bahkan yang lebih dijamin halalnya itu lebih baik sholat di sana daripada yang kurang. Ini kan udah mano melola supaya banyak pahala. Dak situ banyak pahala tu doh. Kebetulan rumahnya dekat masjid. Kebetulan rumahnya jauh dari masjid. Mana yang besar pahalanya? Yang jauh lah. Tak ada sampai sembahyang. Oh jauh kemari, tetapnya kemari. Kau suka rumah kemari. Tentu ada pahala orang kau. Tapi ada dekat rumahnya mau saji, ada dekat rumah surau, payahnya ke Tengkerang sana. Bahaya itu. Besar ini pahalanya dari ke sana. Kena payah mau saji ini kali dia mau saji sampai berkali itu banyak langkah baru masuk berapa pahala. Kilo berarti. Ya. Jadi itu namanya terang, bisa semuanya bisa. Kemudian mandiri itu apa? Gak banyak butuh orang lain, minta sedekah tidak ada, buat apapun, termasuk kalau bisa buat pesantren. Kalau nanya Buya dulu minta buat pesantren, minta sedekah tidak? Memberitahu iya,
memberitahukan bahwa kita ada pembangunan. Mana tahu ada yang mau menyumbang, silakan. Tapi dengan segala kerendahan hati. Nah, bagaimana minta-minta, apalagi tengah jalan. Itu paling menyomak. Memang masa dia rancang-rancang mesti tengah jalan. Ya, tapi paling menyemak saya. Nengok orang itu benci saya. Bukan tak mau bersedekah, ada sedekah. Ya, dah itu ciri Islam dah. Masjid Makkah di mana pun saya ada musuh Nabi dah tu. Kadang uang tercuri, uang terkontrol sebelum masuk ke dalam. Ya dah, uang dapat cilok, uang merampok. Tapi yang mau masuk itu dah dihalalin untuk bangun masjid. Dah dijamin halal untuk membangun. Tahu nak masjid Ka'bah itu dulu, Ka'bah. Awalnya Ka'bah itu kan besar tu kan. Hajar Ismail tu masuk tu Ka'bah dari Ismail. Bahkan makam Ibrahim dah jauh tu dari apa? Dari masjid. Kan dia Ibrahim kan buat Ka'bah tu. Di sini dia tegak nih Ka'bah itu. Kayak ini, insya Allah jauh. Nanti besar tu, atau mungkin letaknya berbeda. Dia aslinya setelah dirombak itu dulu, ini Hajar Ismail itu masuk. Jadi kalau orang tawaf lewat di Hajar Ismail batal, sah tawafnya, harus di luar aja. Malah gini pun tak boleh tuh. Kan tawaf tuh gini-gini kan Hajar Ismail tuh, tembok itu, tak boleh. Nah, ya kan itu. Tapi karena tidak cukup harta yang halal untuk membangun Ka'bah itu, ya segitulah yang dibangun sekarang. Belum ada dibangun besar lah. Bertanya tuh, ini sedekah untuk bangun Ka'bah, dari mana dapatnya? Ini saya kebun sawit Pak. Oh iya. Dari mana? Dari mana dulu ditilang? Ada orang bagian kawat dulu tuh. Tunggu Pak. Nggak masuk. Gitu cara. Jadi itu namanya mandiri, ya kan? Kita butuh orang, ya, untuk kerjasama. Bukan tanpa orang tidak bisa. Bukan begitu. Terakhir dari 7, berilmu. Yang kedua, beriman. 3, bertakwa. 4, kreatif. 5, terakhir. 6, mandiri. Itu nanti 5 di hati itu tuturi handanya. Dimanapun kita, di belakang kita sebagai pendorong. Kalau di tengah penggerak, kalau di depan menjadi imam. Itulah manusia yang sempurna dalam kehidupan. Jadi maksud dia kalian pulang ke kampung ini jangan main-main. Ini implementasi. Apa Ustaz Ikhwan tadi? Bagaimana Ustaz itu atau Ustaz Ikhwan namanya? Itu juga rasanya. Dah betul-betul mendalam betul Izuk. Izuk itu Zuhri. Zuhri itu artinya apa? Ya, boleh. Ya. Untung dia nanti terkumpul lah banyak ya. Simpan terus kan? Banyak. Ya dah. Bisa aja, ya kan? Kalau di Jawa sana ada hidup namanya Ikhwan Zuhri. Ya, itu. Di tujuan kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan dari sekarang. Jangan nyimpang. Sampai sana mau ke sana, hasilnya tidak akan memadai. Oke. Kemudian selalu berkomunikasi dengan ustaz. Ya, tahu telepon ustaz dah. Catat nomor teleponnya. Telepon Buya ada usaha bikin sibuk Buya. Ustaz catat ya. Dia kalau mau dipanggil kapan kalian sekolah nanti? Belum ya. Tapi kalian punya telepon. Ya nggak apa-apa. Telepon tuh ngaco aja. Kalau nggak awak ganggu orang ganggu. Pasti terjadi. Lebih baik ya. Kalau laptop boleh lah, sangat ada karya juga ya. Jadi adalah kegiatan, nanti ada pesan-pesan dari guru itu laksanakan selama. Kalian liburnya mau berapa bulan? 3 atau 4? Nah ini jujur nih dari hati kita nih. Oke, jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya berapa? Kita bulan kan? 3 bulan ya, betul? 2 bulan ya? Benar nih? Kenapa karakter?
Sebenarnya saya mau menilai kalian aja. Ada yang minta 4 bulan. Itu yang paling pamale. Ada yang minta hanya sebulan setengah. Itu normal. Ada yang betul-betul dia pikirannya tidak ada itu. Pokoknya saya selesaikan dulu menawar 1 bulan aja. Yang mana? Coba tunjuk tangan cepat. Ya, jadi sukses kan aja. Apa yang terbaik? Ya, jadi selalu berkomunikasi dengan Ustaz. Ya, adab tuh kan. Tujuan untuk ilmu kan dah tahu semuanya. Kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau kamu menuntut ilmu itu untuk khitamid dunia, jam'u khitamid, mengumpulkan harta benda, ya, litawajjuhin nas, manusia berhadap kepada dia, mau terkenal, apalagi, nah, kalau apa, untuk bermegah-megah. Fa anta sa'in fi hadami dini. Kamu sekarang sedang berusaha meruntuhkan agamamu dan mencelakakan diri. Tapi kalau kamu belajar untuk kamu dapat hidayah, petunjuk hidup, punya akhirat, maka para malaikat menghamparkan sayapnya idza masyaita, ya, apabila kamu berjalan, dan meminta ampun ikan di laut, burung di udara apabila kamu bekerja, ya. Kalau yang buruk tadi untuk dunia, muallimuka apa? Muayyinul laka, gurumu ikut berdosa. Muayyinul laka fi isyani, bantu kamu pada kedurhakaan kamu. Ya, maka ianya seperti menjual pedang ke tukang rampok. Jual belinya sah, tapi dosanya sama dengan orang yang membunuh. Ya, apa katanya? Man a'ana ala maksiatin walau syarikan karena lahu syarikan, ya, ikut bersama. Mudah-mudahan kalian jangan begitu. Jangan takutlah tak makan kalau kalian hidup dalam agama, dalam belajar agama. Ada sekolahnya tahfiz saja tapi yakin dia hanya tahfiz menghafal Quran aja. Padahal tidak ada ilmunya itu. Kalau yang ilmu tuh ya ini paham, hafal Quran, ngapal Quran itu ibadah. Bukan ilmu yang menurut istilahi. Menurut istilah apa itu ilmu? Sifatun yang kasifu bihal inkisar. Itu yang namanya ilmu. Kalau yang apa? Kalhimar yang dilul asfar. Di masa Nabi kita yakin enggak juga boleh. Hanya baca, hanya hafal, tapi Quran tak bermanfaat untuk diri. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis 5.000, tapi dia tak paham. Seorang ibu, seorang bapak sudah lepaskah kewajibannya kepada anak? Tapi berilmu, tamat kelas 7, bisa baca kitab, baca hadis, baca Quran, paham. Walau tidak hafal, lepaskah kewajiban orang tua? Lepas. Kalau gitu, bukan tak boleh, baik, amal itu ibadah. Dah hangus, dah hancur badannya dimakan tanah. Ya, bisa begitu. Tapi bukanlah itu ilmu yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi saya rasa itu yang dia sampaikan. Dah lama ya, baru setengah jam. Setengah jam. Itulah ya. Maka saya minta 1 hari, tapi tidak mungkin lah ya. Makan juga. Terakhir, Buya, guru-guru, Umi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kesalahan, Buya tidak pernah berniat salah. Insya Allah. Malah kalian sangat sayangi, saya harapkan. Sebab lebih beruntunglah saya memiliki kalian. Ya. Kalau anak kita tidak baik, tidak ada manfaat. Sama dengan kalian. Kalau kita tidak baik, tidak. Tapi kalau bermanfaat, sebanyak ini orang
beramal, berdoa untuk abuya, untuk ustaz-ustaz. Ini harapan kami. Mustahil menurut akal sehat. Kalau ada guru benci sama murid, makin buruk makin sayang. Coba paling buruk, makin sayang. Ya, coba sayang deh aku. Termasuk ibu dan nengok, video lah kalau aku juga. Jadi bertambah lah sayang tuh bertambah ibu. Kalau makin sayangnya. Kalau dia sayang sama tapi dia sombong kan? Enggak. Itulah. Jadi jangan kalian rasakan ada guru yang membenci kalian, yang dendam. Apa sih namanya dendam sama murid? Tanggung. Sama presiden enggak apalah. Orang gede sama awak. Sama anda. Dan udah pula dia belum tahu kok. Dia datang kemari karena dia sudah tahu atau belum? Dia datang kemari karena dia sudah menganggap baik atau buruk? Masih buruk, maka dia datang ke sini. Jelas dia bersalah. Jadi kalau salah kalian itu ya karena kelemahan, karena kekurangan. Jadi kalau ada kekurangan Buya sama ini, sama guru-guru, keluarga Buya, mau memaafkannya? Itu juga kalian dan orang tua kalian. Orang tua kalian juga ada yang salah. Kalau benar kami, dia jengkel, dia salah aja. Semuanya sudah kami maafkan. Semoga kita beramal di bulan Ramadan, selalu ingat Tuhan, selalu lihat pelajaran. Ingat Tuhan, lihat pelajaran, banyak amal. Itulah yang kita lakukan selama bulan. Kalau ada perlu ke pondok, jangan masuk langsung. Tanya dulu telepon, tahu aja boleh. Telepon dulu Ustaz, ada yang mau dijemput, ada perlu, atau mau nginap semalam 2 malam. Kalau diizinkan, boleh. Ya. Kalau ada yang mau ngaji misalnya, Ustaz bisa ngajar, ya bagus sekali. Ya, Ustaz itu daripada menu-menu maulah dia ngajar, rugi kali sebetulnya. Ya. Jadi itu aja yang dia sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan, maaf.